88.4. Palu Female Station. Selamat pagi Ria, apa kabar? Baik. Oke, suaranya bisa dikencengin lagi? Baik. Nah, gitu kan. Amelia Riandini. Betul sekali. Kenapa nggak dipanggil Amel aja? Kenapa nggak dipanggil Lia? Kenapa nggak dipanggil Dini? Itu Nggak kan tahu, bagus-bagus. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Oh, karena di keluargaku Mm-mm. semuanya tuh harus R. Semuanya harus R. Semua harus R. Jadi M-nya. ada R-nya, harus ada R-nya gitu ya? Harus ada R-nya. Oh, berarti Amelia Riandini dipanggilnya Ria gitu kan? Iya, Oke, aman mic-nya? aman. Nah, Ria ini mungkin saya perlu beritahukan ke happy people yang lagi mendengarkan sekarang. Kita bertemu terakhir itu 21 tahun. 21 tahun lalu. Nah, 21 tahun lalu di mana Ria ini waktu itu dia merayakan hari ulang tahunnya ke-17. Nah, seorang gadis kalau berusia 17 tahun pasti partinya juga harus mewah ya, harus mewah. Nah, Ria ini dia juga bikin party mewah di Surabaya di salah satu hotel yang di Maijen Sungkono ya, Bo. Kacau. Oke, dan ini dia ngundang MC, saya sebagai MC, terus DJ-nya DJ Rizky. DJ Rizky dari Surabaya sebagai MC. Rizky nonton nggak ya? Oke, dan akhirnya kita bertemu ya. Iya. Kita bertemu di sini 21 tahun. 21 tahun kemudian. Oke. Kemudian. Ria, Iya. coba ceritakan bagaimana pengalaman kamu SMP di Palu. SMP di Palu, SD, TK, SD, SMP di Palu. Terus SMA? SMA pindah Surabaya. Oke. Terus Ya udah, 3 tahun sampai lulus. SMA. Di Surabaya. Terus kuliah? Kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Trisakti. Di Trisakti Ekonomi ya. Oke. Sehabis kuliah terus balik Palu. Balik Palu. Apa yang menyebabkan kamu balik Palu? Padahal sudah tinggal di Surabaya, SMA, kuliah di Iya, Jakarta. Itu nggak direncanakan sebenarnya. Nggak direncanakan? Lagi liburan. Terus ke Palu kan. Cuma seminggu itu. Terus tiba-tiba ya ketemu sama orang-orang Palu tuh kan kayaknya mereka apa ya? Lucu-lucu gitu. Terus Ini lucu dalam arti kocak gitu dan mereka kocak. tuh ya dan mereka tuh kayak sering ngumpul gitu loh. Kita Terus? kan kalau kayak di Jakarta itu kan ngumpulnya itu ya sekali-sekali paling ketemunya di mall apa gimana gitu. Kalau di sini tuh kayak tiap hari tuh mereka ngumpul bareng kayak lebih dekat gitu. Jadi kayak langsung jatuh cinta gitu sama kota ini. Terus tiba-tiba ketemulah sama mantan pacarku. Jatuh cinta, akhirnya jatuh cinta sama orangnya juga. Sama orangnya juga. Oke. Udah dari situ terus ya udah. Stay di Palu. Stay di Palu nggak balik-balik lagi. Wih gila, berarti peletnya jago Peletnya ya. jago. Luar biasa loh. Iya nggak tahu dia pakai apaan ya. Padahal biasa aja orangnya. sorry. Enggak kok dia, tapi lucu dia. Dia lucu ya? Dia enggak lucu sebenarnya dia. Cuman dia waktu itu kayaknya memakai skill yang iya. Memakai skill yang agak-agak Oke. iya. Saya pengen tahu nih, apa yang bikin kamu langsung bilang ini kayaknya Enggak, pokoknya langsung pas ketemu tuh langsung kayak klik gitu kayak. Nah, itu apa? Faktor Nggak apa? tahu. Dia ngelucu Dia pas ngelucu. atau romantis Dengan kayaknya disengaja, dia melucunya tuh sengaja buat natural. enggak dia sengaja buat kayak buat kita tertarik gitu kayak dia tuh kayak memakai dia selalu pakai lucunya itu untuk ini cewek gitu loh. Tapi emang rata-rata kalau menurut penelitian cewek itu gampang melted sama laki-laki yang bisa membuat dia tertawa. Mungkin ya. Mungkin. Dan aku tertipu waktu itu.
Tertipu atau bucin? Bucin. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Dan akhirnya berapa lama pacarannya? Pacarannya lumayan lama ya, dari 2005 ke 2011 kawinnya. 6 tahun. 6 tahun, pacaran 6 tahun dan akhirnya menikah gitu kan. Menikah. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah sebenarnya jujur itu dia tipe lo nggak sih? Iya. Oke. Iya. Dari fisik, dari sifat. Iya. Oke. Gue lihat-lihat, wah ini orang pemalas nih, cocok nih sama gue. Ntar kalau kawin gue nggak disuruh bangun pagi nih berarti. Jadi cocok ya? Cocok nih, wah. Ini pasti rumahnya Ini berantakan ini pasti. Oh jelas dong. Karena sama-sama pemalas. Oke, dan sekarang kalau kita ngomongin tentang Palu khususnya, Ri, sebagai orang Palu asli gitu kan, kira-kira kalau menurut kamu apa yang harus diubah dari Palu ini gitu? Bukan soal fisiknya ya, mungkin soal mentalitas, mungkin soal gaya hidup atau apa gitu, yang sebenarnya apa yang harus anak Palu itu harus ubah gitu? Anak Palu itu harus ubah, harus lebih rajin kali ya. Lebih rajin. Lebih Emang rajin, malas? Mbak. Menurutku sih ya. Orang sini tuh kayak lebih bukan tipe-tipe yang morning person gitu loh, kayak lebih apa ya? Lebih santai gitu loh, santai. Santuy ya. Santuy. Jadi itu harus diubah. Menurutku harus dirubah. Menurutku. Karena? Jadi kita kalau pagi-pagi bangun tuh lebih banyak inspirasi, lebih. Tapi sekarang udah lumayan loh. Anak Palu tuh udah banyak yang apa sih? Ya yang punya banyak aktivitas. Bukan, maksudnya lebih produktif gitu loh, anak-anak Palunya gitu loh. Mungkin karena banyak usaha-usaha, banyak usaha UMKM, terus ditambah lagi dengan digital segala macam, orang nge-YouTube, nge-podcast, udah luar biasa ya. Nah, kalau misalnya ada kayak misalnya gini, biasa kan kalau Palu, anak Palu biasa kalau ketemu orang luar gitu langsung mereka biasanya gitu, namango. Iya, nah, betul. Itu. Aduh. Itu gimana nih? Itu agak kesel juga ya. Iya, nggak tahu kenapa. Kayaknya itu kayak apa? Itu budaya yang bisa. Itu harus dirubah, memang harus diubah ya. Kalau ada yang agak lain sedikit, yang agak lebih luar Palu lah sedikit, namang. Nah itu tuh. Balogat. Namang. Balogat. Balogat. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang anak sini itu yang kadang-kadang kalau melihat ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih pintar, mereka bukannya mengembrace, malah justru yang memasang barrier sendiri gitu. Iya, betul. Iya kan, Ri? Jadi membuat kita jadi nggak maju gitu kan? Betul. Itu harus diubah ya. Harus diubah. Dan masih banyak orang kayak gitu. Oke. Tapi buat orang-orang yang sudah berubah, yang nggak usah dipikirin lah orang kayak gitu. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin lah. Jadi kalau misalnya kamu terpilih sebagai wali kota gitu kan? Mungkinkah? Misalnya gitu kan? Jadi wakil wali kota gitu kan? nyanyiin tante lo. jadi gimana? Kira-kira kalau misal Ria gitu terpilih sebagai wakil wali kota untuk 2048 gitu kan? Tua bener. Program apa yang kamu ingin untuk supaya Palu maju gitu? Aku tuh pengen Palu itu jadi destinasi wisata. Oke. Sekarang tuh Palu tuh ya, kita mau ke Palu ngapain?
Ya. Orang tuh nggak punya alasan buat ke Palu, nggak ada. Jadi Apalagi aku pengen abis gempa gitu. apalagi habis gempa, Habis semuanya. baru mulai berkembang, mulai maju, gempa. Turun lagi. Jadi destinasi wisata harus Destinasi wisata. Aku pengen orang ke Palu tuh ada sesuatu yang ngelihat apa gitu loh. Misalnya Misalnya, apa gitu? Apa? Bikin apa? I don't know. Belum terfikirkan apa ya? Belum Ya kan di terfikirkan. Palu tuh juga banyak tempat-tempat wisata yang bagus-bagus sebenarnya. Yang harus dieksplor Dan gitu kan. iya harus dieksplor. Dari Brigjen Katamso 1 Taman Bumi Nyur RHFM 88,4. Masih bersama dengan Ria di sini. Kita masih ngobrol bersama dengan seorang mami yang mempunyai anak berusia yang sulung berusia 8 tahun dan yang bungsu berusia 1,5 tahun. Oke, Ria. Ketika mempunyai anak gitu kan, otomatis kehidupan kamu dari yang rock and roll itu bisa berubah gitu kan. Nah, terus bisa perubahan apa yang terjadi gitu? Banyak. Antara lain. Jadi kan waktu aku menikah, pas 2 bulan sebelum aku menikah itu mama meninggal. Jadi aku tuh tadinya orang yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada mama. Jadi bangun tuh pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, masak nasi aja nggak bisa. Bangun, ini makan, tidur lagi. Jadi gitu. betul-betul anak mama ya? Bener-bener anak mama. Diketin ma. Tiba-tiba mamaku meninggal dong. Terus udah gitu menikah, langsung hamil waktu itu. Wih, cepet banget ya. Cepet. Wih, luar biasa loh Iya, laki. rajin kita, rajin. Rajinnya harus digerakin gitu. Ya, sorry. Gak maksudnya olahraga nih maksudnya. Oke. Rajin. Terus. Ya udah gitu. Melahirkan. Oke. Kebetulan suamiku juga mamanya juga udah nggak ada waktu itu. Jadi pas keluar dari rumah sakit nih, anak ditaruh nangis. Anak ditaruh nangis. Nggak bisa gendong dua-duanya. Nggak bisa gendong. Ini gimana dong, nggak tahu gimana caranya. Ya udah, pokoknya dari situ semuanya berat Ya. Dan ngapa-ngapain itu nggak bisa, tapi kayaknya anakku tuh yang ngajarin aku banyak gitu loh. misalnya. Dari mulai nol yang nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang ya alhamdulillah udah jago loh aku. Udah jago Aku ya. bangga sama diriku. Jadi gelar super mom itu kayaknya bisa Nggak juga sih. Hah? Nggak juga ya? Super kali. Enggak. Masih banyak yang lebih super. Oh gitu, merendah aja terus Iya, ya. merendah. Oke, ini anak yang pertama namanya kok lucu, Kylie. Keandra. Kylie Kiandra. Kenapa nggak Kylie Jenner gitu kan? Lebih keren. Iya, tadinya soalnya pas dia lahiran itu Kylie Jenner belum seterkenal sekarang. Belum tahu sama Kylie Jenner. Kalau tahu itu tadi anakku pasti dinamain Kendall. Kendall ya? Iya. Cantik kan Kendall soalnya menurutku sih. Kylie Kendra. Iya itu dari ini sebenarnya. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Iya. Iya, soalnya mamaku tuh suka banget sama dia. Oh iya? Iya, terus dulu banget waktu aku kuliah tuh pas nonton MTV gitu zaman dulu, terus mama bilang, "Ih, lucu ya namanya, kamu kalau punya anak namain Kylie ya." Dia bilang gitu. Oh, bukan Kylie K-A-I-L-I. Bukan. Tapi Kylie. Iya, Kylie. K-Y-L-I-E. Iya. Saya pikir K-A-I-L. Ya boleh lah juga. Kylie gitu. Iya. Oke, yang kedua kenapa namanya agak-agak kebarat-baratan? Kebule-bulean. Ya biar keren aja gitu. Aiden. Ezra. Itu kenapa dinamakan itu? Ya, nggak apa-apa. Kayaknya suka aja nama itu. Oh, Aiden itu dari zaman dulu juga aku sering nonton Sex in the City.
pacarnya si Carrie itu kan namanya Aiden. Carrie itu yang mana ya? Carrie itu yang Sarah Jessica Parker itu loh, yang rambutnya si Carrie keriting. Bradshaw. Iya. Mr. Big. Satunya. Oh, satunya lagi. Iya, satunya yang kayak lebih apa sih? lebih Urakan laki, itu loh. Lebih ya. Kalau urakan. Mr. Big kan kayak yang udah mapan gitu dari kan. Aiden. Aiden itu. Jadi dulu kayak kalau punya anak cowok namain Aiden gitu. Oke. Kamu suka Sex and the City? Suka. Dari berapa berteman itu? 4 ya? 4 ya? Dari yang keempat itu yang menggambarkan dirimu banget itu si siapa? Gak ada sih. jauh. Tapi pengennya jadi Carrie sih. Jadi Carrie ya, Carrie Bradshaw ya. Pengennya. Dari soal kita nggak usah ngomongin tentang hartanya atau pembawaannya, dia pakai apa. Tapi dari sudut pandangnya itu yang sama kayaknya Carrie ya. Carrie sih kalau aku. Dan kerjaannya juga kayaknya enak. Nulis. Kenapa aku nggak terpikir ya waktu dulu ya? Oke. Kayak gitu ya, kayaknya enak. Gitu. Nah, ngomongin kerjaan nih, Ri. Iya. Ngomongin kerjaan sebagai seorang mami, kayaknya kalau kita cuman menggantungkan pendapatan dari suami, kayaknya kurang ya. Bukan berarti suami tidak mampu, bukan. Tapi kalau wanita modern sekarang kan dia perlu aktualisasi diri. Betul, ya kan? betul. Saya harus melakukan segala cara untuk supaya dapur juga tetap ikut ngebul. Gitu. Iya, Nah, betul. kerjaan apa yang seorang Ria pernah lakukan gitu? Aku tuh dekor. Awalnya tuh dekor sama temen bertiga. Dekorasi perkawinan gitu. Oke. Sama WO juga ada. WO juga. Berapa tahun tuh ya, dari 2000. Aku sih ikutnya dari 2005 itu ya. Terus pas setelah gempa terus kayak aku kayaknya masih trauma gitu kalau kayak mesti ke dekor ke tempat-tempat yang pernah kayak hotel atau apa gitu. Terus ngapain. Nah, terus pas udah ngungsi kan waktu itu ke Surabaya. Oh, sempat ke Surabaya. Surabaya. Lumayan lama sih, sebulan kayaknya ya. Sebulan. Terus di sana ngapain juga, bingung. Ngapain ya? Oh, aku ini aja lah, sekolah. Kebetulan aku juga kayak hobi gitu kan ini, makeup gitu. Emang tadinya sebelum ini emang udah beberapa kali makeupin teman-teman yang kawin gitu. Hasilnya kayak ada kocan. Enggak dong. Hasilnya yang menurutku sih ya bagus. Tapi respon dari mereka? Responnya ya yang suka, yang apa sih? Yang memilih makeupku tuh ya suka suka lah gitu loh. Terus. Nah, terus ya udah aku waktu ngungsi itu ngambil kursus makeup di sana. Kursus makeup. Terus kalian beli peralatannya gitu. Jadi pas pulang dari sana ya udah aku langsung start bikin studio makeup gitu. Oh, ada studio makeup. Ada studio makeup gitu. Ya udah mulai dari situ makeup. Ya udah terus, tapi sekarang kan lagi corona. Pas corona itu aku kayak lagi stop dulu deh, karena takut juga kan ini ya pakai kuasnya itu. Emang bisa sih disemprot, tapi kayak aku kayak bertanggung jawab gitu loh sama hidupnya orang. Kayak bisa mindahin virus dari mata satu ke mata lain gitu loh. Jadi kayak jangan dulu lah. Gitu. Oke, dan mungkin bisa dipikirkan dari rias pengantin tiba-tiba berubah jadi rias jenazah mungkin. Aduh. Serem banget sih, sumpah. Serem sumpah. Bang Bokir minta satenya, Bang. Rias aku, Bang. Enggak mau. Oke, kalau boleh tahu, make up artis itu sebenarnya artis itu kan seniman. Segala sesuatu yang berbau seni pasti itu relatif ya. Relatif. Jadi kalau boleh tahu kuncinya untuk menjadi seorang makeup artist itu yang baik itu yang seperti apa, Ri? Yang baik yang seperti apa? Yang bagus, yang keren. Bagus. Kalau makeup, masalah bagus sama enggaknya itu enggak ada batasan sih menurut aku ya.
orang punya selera berbeda-beda. Belum tentu yang satu lebih bagus dari yang satunya. Oke. Belum tentu yang bold lebih jelek daripada yang tipis gitu misalnya. Belum tentu juga yang tipis lebih tidak bagus dibanding yang bold gitu loh. Itu tergantung selera kita aja melihatnya. selera. Jadi ya tergantung yang mau make up aja milihnya kemana, karena setiap makeup artis tuh beda-beda. Jadi kayak desainer baju aja, gue sukanya masih ini gitu, dia desainnya kayak gini. Gue sukanya sama ini, dia lebih simpel kayak gitu. Nah, kalau seorang Ria berada di jalur apa? Genrenya apa? Genrenya aku tuh suka yang kayak kayak skin look like skin gitu loh. Kayak dia tuh cantik tapi nggak kelihatan dia makeup kayak gitu. Seperti Aku sukanya kayak gitu. kayak ada istilah makeup no makeup. Jadi yang Iya. nggak pakai makeup tapi padahal sebenarnya pakai makeup. Makeup tebel. Tapi seakan-akan dia nggak makeup. Sukanya kayak gitu. Itu kan sempat jadi tren di Amerika tuh, Iya. di mana orang yang kelihatan tidak makeup tapi padahal makeup. Padahal makeup. Itu berarti ya. tipis aja gitu. Sebenarnya tebel itu. Oh, Dan itu lebih serius? serius dan Lebih itu susah? lebih susah dan itu lebih lama. Lebih lama. Serius? Sekarang kalau mau makeup tebel ya, bold yang kayak pengantin yang biasanya kita Ya. lihat itu, aku sih mau aja bikin kayak gitu kalau kliennya minta seperti itu. Itu lebih gampang menurut aku. Aku malah lebih seneng. Lebih gampang ngaplikasiinnya ya plak-plak aja, banyak-banyakin aja. Tapi kalau mau minta yang gue nggak mau kelihatan kalau gue make upan, itu tuh harus bener-bener detail gitu loh. Kita tuh harus bener-bener lama gitu loh. Foundationnya aja harus lama gitu digini-gini Oke. biar nggak kelihatan gitu. Nah itu triknya gimana tuh supaya foundationnya itu yang harus lama itu? Banyak sih, banyak triknya. Dan lama ngerjainnya itu bisa Oh ya. 2 jam lebih, bisa 3 Padahal jam. kelihatan selepe loh. Iya. Kelihatannya. Kelihatannya tapi Kelihatannya. ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Oh ya. Itu namanya apa? Istilahnya apa itu kalau makeup yang tipis-tipis gitu? Apa ya? Apa? Flawless kali ya. Flawless. Nggak tahu. Oke, dan sebagai seorang makeup artist kalau boleh tahu apakah alat perangmu, foundation, bedak Iya. segala macam itu harus mahal. Nggak harus sih. Tapi harga tuh nggak bohong. Nah, ini nih. Nah, Jadi ada barang-barang yang kita harus belinya emang harus, nggak bisa kita tawar-tawar. Nggak bisa kita ganti sama yang Oke. lokal misalnya. Oke. Memang lokal sekarang udah, bagus. yang Indonesia juga udah bagus, nggak kayak dulu ya. Akan tetapi yang bermerek-merek itu, yang mahal-mahal menangis itu emang beda. Beda ya? Jadi ada barang-barang yang emang bisa kita ganti sama yang lokal, kayak misalnya mungkin lipstick atau apalah gitu. Tapi meskipun hasilnya cantiknya insya Allah gitu, enggak? ya bagus juga, tetap bagus. Oke. Tapi ada ya, kalau kayak yang esensial kayak foundation, bedaknya, terus kayak mungkin alasnya atau apa, itu mungkin harus yang benar-benar bagus. Oke. Gitu. Harga foundation yang termahal. Yang kamu invest gitu. Aduh, 1,5 juta. 1,5 juta Iya, hanya untuk foundation. Hanya untuk foundation. Itu huruf depannya apa? C? C ada, iya ada. Terus huruf depan apa lagi selain C? Apa ya? D? D ya. D ada. Kamu jago ya? Hah? Apaan? Asal nebak. Apanya? Saya tahu dari kalau tas pasti mereka Iya, punya iya. produk make up Iya. gitu kan. CD. Iya benar ya. CD, oke. CD. CD itu kalau misalnya CD happy people belum tahu CD itu apa, celana dalam maksudnya Compact ya. disc. Compact disc. Wih, anak 90s. Oh compact iya. disc. Udah nggak ada ya. Sekarang udah USB, udah nggak pakai CD. Compact disc. Oke. Jadi hanya untuk berinvestasi di foundation dan harga itu yang tidak bisa menipu gitu. Nggak bisa Emang menipu. hasilnya seperti apa sih? Lucu tapi ya.
Kalau yang mahal-mahal itu malah jadinya tuh lebih tipis kebanyakan. Oh. Makanya kayak kalau kayak kita lihat red carpet kayak gitu, mereka tuh kayak ini orang kayak cantik banget sih, tapi nggak kayak nemplok yang kayak Nggak menor gitu nggak ya? menor. Menor sih biasanya ada yang lipstiknya merah, tapi tetap kulitnya tuh benar-benar kulit Iya. gitu loh. Nah ya itu, Dan itu pakai itu pasti ya. ya pasti pakainya yang brand-brand yang bagus itu. Pernah dapetin klien yang belagu yang maksudnya Oh sering. pakai apa Mbak? Ah kok pakai ini sih? Aha. Saya biasa pakai ini yang banyak kamu banyak nggak banyak ada banyak, gitu. banyak banyak Banyak? banyak. Kalau gitu riasannya diseremin atau Iya banyak sih, ada yang kayak misalnya ada pernah ya pengantin datang, dia emang tahu makeupku kayak gitu, makeupku kayak gitu, terus dia datang, orang yang datang ke aku emang yang suka makeupnya kayak gitu kan, terus udah aku makeupin, udah tes makeup, terus dia bilang, Mbak aku minta ditipisin lagi ya, dia bilang gitu, aku kaget dong, oh iya, malah jadi oh iya seneng, jadi tertantang kan, gimana ya caranya biar lebih tipis lagi, aku pengen lebih tipis lagi, padahal menurutku tuh udah tipis. Ya udah pas hari H aku make upin lah dia dari yang paling tipis. Aku bilang, Mbak nanti kalau misalnya di ini aku naikin lagi ya, aku tipis dulu, nanti kalau misalnya kurang nanti ditambahin lagi. Terus? Udah jadi nih, dia udah senang, tiba-tiba keluarganya masuk. kamu nggak mendandan ya? Ini apa, pakai apa ini? Ini make upnya apa ini? Kok gini nggak ada make upnya? Makeup artis macam apa kamu? Kamu pakai apa? Pakai ini. Kata dia, nggak usah ya. Diomelin deh ya Allah. Terus Antara malu dan mangkel, tapi udahlah. honormu nggak keluar? Keluar sih keluar, tapi mangkel. Kayak RHFM 88,4 Palu Female Station masih bersama dengan Amelia Riandini sebagai seorang mami 2 anak gitu kan, mungkin Ria bisa bagi-bagi tips buat para mami juga yang lagi mendengarkan sekarang. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk seorang wanita khususnya yang udah berkeluarga gitu supaya tidak terlalu bergantung 100% terhadap pai-tua gitu kan? Untuk menjadi seorang wanita yang independen gitu kan? Gimana? Ada tips nggak sih? tipsnya apa ya? Cari hobi lah menurutku. Cari hobi yang bisa menghasilkan kalau bisa. Sekarang itu kan banyak media yang bisa kita pakai untuk ya barangkali hobinya masak atau bikin kue atau apa, ya jangan karena udah punya anak, udah sibuk, biasanya sibuk sama anaknya, bukan berarti kita harus stop untuk produktif gitu loh. Cari-cari waktu lah untuk selalu mengembangkan diri kita gitu loh. Betul, karena sesuatu yang berangkat dari hobi biasanya itu paling asik gitu. Betul. Betul. Jadi kita kayak nggak kerja. Betul. Kita kayak nggak kerja. Setuju. Kayak kita nggak kerja dan tiba-tiba udah selesai aja gitu kan? Selesai aja. Iya. Capek aja. Itu asik. Capeknya berasa, tapi kayak nggak kerasa waktunya gitu loh. Sama seperti kita ngerasain Big O ya. Carrie Bradshaw. Oh iya. Big O. Iya. Gitu kan. Oh my god. Oke. Iya. Jadi cari untuk mengaktualisasi diri gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang pandemi, justru di pandemi seperti ini kan kita diajak otak ini untuk berpikir gimana cara cari duit yang bagus gitu kan. UMKM di tengah pandemi banyak loh sekarang. Iya. Banyak. Oke. Beralih profesi aku aja gitu. Nah ini nih banting setir. Banting setir. Kemarin kan make upnya lagi stop. Aku bingung di rumah ngapain. Kayak nggak ngapa-ngapain juga bosen gitu kayaknya. Jadi aku kayak membaca-baca pasar ini kayaknya
kok ada peluang usaha gitu. Jadi aku buka lapak kecil-kecilan lah. Buka lapak kecil-kecilan. Gitu. Itu ngejual apa aja tuh, Ri? Aku jual body care gitu. Body care. Kayak, Bath and Body Works sama Victoria's Secret, ada juga Marks and Spencer yang tokonya belum ada di Palu. Jadi biasanya kita kan cewek-cewek just tip kan, just tip keluar Palu, terus tapi kan kayak berat di ongkir gitu ya, mama kan biasa. Ya udah, aku mikir kenapa enggak aku adain itu di Palu gitu. Ya udah, jadi orang Palu kalau mau beli yang kayak gitu-gitu, mau kasih hadiah atau apa nggak pusing-pusing lagi harus ngirimnya lama dan ongkirnya nggak usah mikir ongkir, aku Dan sediain di sini. Segmen pasarnya yang kamu ambil? Ya kebanyakan sih perempuan, ya ibu-ibu dari yang muda sampai yang gitu. tua, iya. Dan itu bergerak dari lingkaran pertemanan kamu dulu, terus Iya. akhirnya merembet. Iya, aku mulai dari IG sih. Gitu. Nah, terus aktivitas kamu, bagaimana cara kamu membagi waktu gitu? Membagi waktu. Dari melaksanakan hobi itu, terus ngurusin 2 anak ini. Ribet pastinya. Belum ribet. lagi ngurusin suami. Iya, jadi tangan yang satu ke sini, tangan sini ke sini, kaki sini ya gitu. Multitasking. Jadi gini, iya betul. Mbak, ini aku mau ke situ ya, mau ngambil ini. Oh iya, tunggu sambil nyuapin. Tapi itu adalah salah satu kodrat seorang perempuan gitu ya. Wanita modern emang harus seperti itu gitu. Dan suami sendiri gimana? Suamiku ya fine aja, dia malah support aku sih. Oh ya? Iya. Dia orangnya asik banget sih. Asik. Tunggu. Oke. Salah satu yang kalau boleh berterima kasih nih ke suami gitu, ke Paitua, apa yang pengen kamu ucapkan gitu? Banyak. Coba. Apa sih? Misalnya saya Paituamu ya. Sayang. Dia panggil kamu apa? Yang. Oh ya. Oke, kamu dulu. Yang. Apa? Bangun yang. Udah siang. Udah bangun dari tadi. Kamu nggak ngerasa? Masa kamu nggak ngerasa? Nggak ngeliatin? Enggak lah. Orang ketutupan. Dodol. Ketutupan bed cover. Kenapa yang? Aku mau hari ini mau pergi. Mau pergi kemana? Ada kerjaan. Ngucapin terima kasih. Ngucapin terima kasih. Iya, yang makasih ya. Apa? Terima kasih apa? Terima kasih udah apa ya? Udah apa? Udah apa sih? Tahu ah. Makasih udah Semangat saya sota tidur sih. Menyupport aku dan bisa mengerti sama aku, udah bisa membahagiakan. Ya itu aja lah. Saya tahu kamu itu biasa kalau udah ucapin terima kasih itu pasti minta doi toh? Enggak, aku nggak pernah minta. Dia udah sebelum minta dia udah ngasih. Asik. Makasih untuk itu juga. Makasih yang. Ya, makasih. Itu suami yang benar tuh. Bener. Sebelum minta dikasih. Udah dikasih. Sebelum minta nambah udah ditambah. Gimana nggak punya kesempatan aku buat minta? Ini bisa juga artinya lain loh. Sebelum minta nambah udah ditambah. Oh iya. Bisa artinya luas loh. Dari nafkah, bisa juga lahir dan batin. Aku tahu pasti ke situ. Palu Female Station.